Apa kabar Davira Alhamdulillah baik. sama Kezia? Oke. Kelas 9 D ya? Iya, Oke. Eh Kezia, udah lama kenal sama ini? udah Davira? dari kelas 7. Dari kelas 7 ya? Iya. Di rumah juga? Enggak, Oh, beda ya. beda. Di rumahnya di mana? Di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi ya? Iya. Davira? Aku Cikokol. Oh, Cigokol. Sebenarnya chemistry-nya udah ada ya kamu berdua ya waktu kelas 7 juga. Tahu chemistry kan? Tahu. Tahu gimana? Maksudnya udah kenal karakter Iya. masing-masing ya? Hmm. Iya kan? Iya. Gimana menurut kamu Kezia? Tegas. Tegas. Kezia tegas. Iya, Tegas ya. iya di kelas juga tegas. Oh gitu. Baik juga. Tegas itu maksudnya gini loh, ada tegas itu kadang nggak pada tempatnya ya kadang ya. Beda dengan emosi ya, emosional gitu ya. Kalau tegas emosinya tinggi gak sih kalau tegas itu? Enggak, Enggak. Tegas sama marah-marah beda ya? beda. Beda. Kalau tegas tuh kayak gimana? Tegas tuh ya gitu. Gimana? Tegas itu ngomel itu tegas ya berarti. Ngomel gitu nggak jelas itu. Tegas. Beda. Beda. Itu apa namanya kalau bawel? Bukan. Kezia tipenya bukan orang yang bawel gitu ya. Anak yang bawel enggak? Kalau menurut saya sih enggak. Oh enggak, pendiam ya. Dibilang pendiam juga Oh. enggak. Jadi artinya gini, kamu udah saling mengenal ini ya. Kalau menurut Kezia, Davira itu kayak gimana orangnya? Kalau pertama kali kenal waktu kelas 7, Ya. pendiam. Oh pendiam ya. Ternyata sampai sekarang pendiam. Enggak. Oh enggak. Oh, gitu. Jadi artinya gini, Bapak sih tadi udah lihat sih karakter masing-masing ya. Ternyata keduanya saling menutupi ya. Apa namanya? Melengkapi gitu ya. Yang satu banyak ngomong, yang satu pendiam gitu ya. Bener ya? Oke. Ya gini ya, sebenarnya Bapak kelas 7, kelas 8 itu belum begitu mengenal banget ya berdua ini. Karena waktu itu kan Bapak kelas 8 itu bukan 8D atau 8. Ya pokoknya wali kelas 8H gitu ya. Tapi mengenal Davira dan Kezia ini kan ketua OSIS ya. Ketua OSIS yang lama. Artinya ya itu sekedar itu Bapak kenalnya. Walaupun Bapak juga ngajar ya waktu itu ya. Ya tapi sebatas itu aja. Cuma gini, menurut kamu OSIS ini sudah mulai berkembang atau stagnan? Stagnan itu maksudnya jalan di tempat atau malah mundur gitu? Sudah menurut saya sih. Udah meningkat. Iya, Meningkat dalam hal apa? yang raya itu, Yang raya. iya, Artinya meningkat dalam hal apa nih? Kegiatan, programnya atau apa? Masih ngerti nggak? Maksudnya gini, eh sebelum kamu OSIS itu ya, iya, kamu pun udah tahu perkembangannya kemarin kayak siapa yang ketua OSIS yang Karik. Kak Arik gitu. Dengan kamu yang sekarang dan dengan Raya yang sekarang itu bedanya ada bedanya nggak? Misalkan gini, Oh, iya ada peningkatan atau ada stagnan tahu stagnan ya? Tetap Iya. di tempat, diam di tempat atau menurun gitu. kalau menurut saya yang saya pegang Iya, 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 iya. itu diem di tempat. Diam di tempat ya berarti ya. Bisa tahu nggak kenapa dia diam di tempat? Pertama, kalau misalkan mau ngadain acara itu kehalang pandemi. Pandemi. Terus juga kalau misalkan online juga kan kehalang sama kuota mereka. Oh gitu ya. Jaringannya juga dan salah pemahaman juga kalau misalkan secara online kayak gini. Oke. Jadi menurut Davira itu stagnan itu karena memang faktor eksternal ya. Artinya faktor yang kita nggak tahu. Ya artinya gini, karena pandemi itu kan termasuk eksternal. Ya kan di luar dari apa namanya yang kita pikirkan gitu. Ternyata lebih luar biasa gitu efeknya kan. Ya artinya stagnan itu karena memang hal-hal yang seperti itu kan. Mungkin kalau nggak pandemi bisa jadi lebih maju gitu ya. Gini, harapan kamu apa sih sebenarnya untuk OSIS ke depan gitu? Harapan saya sih lebih posisinya lebih maju lagi, Maju dalam hal apa? lebih bisa mengharumkan nama baik 13. Harapan saya
semoga program yang belum terlaksanakan bisa terlaksanakan oleh OSIS tahun sekarang. Oke. Kalau Kezia melihat kepemimpinan Davira gimana? Kez? Dan perbandingan yang tahun lalu. Oke, ya boleh. Atau artinya gini, secara umum aja ya, secara umum melihat kepemimpinan Davira selama 1 periode ini gimana? Ini ya susah dia kalau mau, kan emang program kerjanya banyak kan. Dia mau melakukan ini, mau ngadain ini, cuma susah tadi karena terhalang pandemi dan yang lain hal. Jadi gitu-gitu aja yang sebisanya dilakukan selama kayak gini. Kalau dari tahun lalu kan masih mungkin bisa lah 1 semester, cuma semester 2 kan udah nggak bisa. Udah nggak bisa, iya. Ya, kalau yang baru nih kayaknya bisa. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Oke. Waktu tahun kemarin selama kamu memimpin ya, ada nggak kegiatan yang berhasil kamu lakukan? Misalkan program nih, misalnya udah program kita bikin dan sudah dijalani, ada nggak? Ada. Apa itu? Itu Galasta yang berbagi itu. Oh, Dalam Galasta bulan berbagi. Ramadan. Baru 1 itu ya? Iya. Itu yang berhasil. Iya. Menurut teman-teman gimana? Maksudnya menurut teman-teman kegiatan yang kamu lakukan itu apresiasinya bagaimana gitu? Teman-temannya banyak yang komentar gak gitu? Baik online maupun yang offline gitu. Nggak ada yang komen? Nggak ada. Maksudnya sih nggak ada yang komen? Termasuk teman di kelas kamu nggak ada yang komen kamu? Oh, kalau teman saya ada. Oh, ada. Siapa? Kayak Mayo. Mayo. Oh, Mayo. Ya, Mayo bilang apa? kata Mayo sih itu udah bagus. Berarti udah ada inisiatifnya mau berbagi. Ya gitu. Dari Mayo aja. Iya, Terus yang lain nggak ada? nggak ada. Masa? Kalau ketika di online kan suka ada tuh. Apakah di IG atau di mana? Weh, misalkan ada yang komen gini. Davira, wih bagus banget pacarannya gitu. Ada ya di komen-komen. Mungkin ada dari Media-media sosial gitu ada. mungkin ada dari kakak alumni. Oh, dari kakak alumni. Oke. Nggak ada yang komen di Instagram OSIS. Oh, kamu yang ini. Yang dikomenin kamu. Itu post IG waktu Galasta berbagi. Oh, Galasta berbagi ada. Ada yang komen yang positif ya? Ya. Nggak ada yang negatif kan? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Baik, Davira. Untuk ke depan, kamu sebenarnya apa yang kamu inginkan? Artinya gini, nanti kalau ke depan saya kan mau ini ya, mengajarkan ilmu saya ke adik kelas gitu ya. Kamu apa sih yang kamu ingin tanyakan atau kamu ingin berbagi gitu dengan Raya ya yang nanti ke depannya gitu. Raya, kamu nanti sebaiknya gini gitu. Pernah nggak ngomong ke Raya itu atau nanti akan kamu omongkan itu atau omongin? Saya sih udah pernah kayak lebih memperhatikan siswa-siswanya lagi. Kayak contohnya tuh ya yang siswa kan banyak nih yang melanggar peraturan 13, contohnya dari sepatu, dari rambut juga ada, makeup juga ada. Saya pernah ngeliat soalnya. Nah, saya ngomong ke mereka lebih memperhatikan lagi. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, lebih baik ditegur aja, jangan didiemin aja. Pelanggaran apa sih yang biasa kamu temukan? Baik laki-laki maupun yang perempuan? Biasanya dari seragam Ya? Celananya ada yang kecil, tapi udah tegur berapa kali tetap aja. Nah, dari sepatu juga ada, Gitu. dari kerudung juga ada. Dari kerudungnya. Iya, softline juga ada. Ada juga. Ada. Kos kaki juga ada. Nah, itu bagaimana itu? Maksudnya selalu ada kita temukan hal kayak gitu ya. Cuma kalau berikutnya ya begitu-begitu aja masih Kalau ada. misalkan dibilangin udah 3 kalinya masih kayak gitu aja, ya mau nggak mau saya ambil, nanti saya omongin lagi ke guru BP. Gitu. Kalau yang laki-laki gimana? Masih sama dengan rambutnya ya? Biasa kalau laki-laki ya? Iya, Terus apa lagi? tahu saya sih itu aja. Oh gitu. Kayak kalau misalkan di luar sekolah tuh masih banyak saya temuin kayak nge-BM. Oh ada masih. Ada, itu masih Kapan terakhir?
Lihat. Terakhir 2021 bulan Oktober. Oh gitu. Berarti masih ada yang melanggar kayak gitu ya. Hmm. Alasannya apa sih mereka nge-BM itu? Ada pernah nanya nggak? Seneng-seneng doang katanya. Apa? Seneng-seneng Buat doang. gaya-gaya. Seneng aja buat gaya-gaya deh. Tapi mereka cowok ya. Kalau cewek nggak ada kan? Ada. Oh ada juga. Jadi alasan mereka kitanya gaya-gayaan gitu ya. Oh. Terus apa lagi? Kadang sih katanya ngikut-ngikut teman. Oh gitu teman. Ya gitu kan, kalian teman itu bisa mempengaruhi ya. Iya. Kalau teman yang baik pengaruhnya positif. Kalau teman yang jelek ya yang buruk ya pasti pengaruh buruk ya. Menurut kamu teman yang baik itu kayak gimana sih? Yang bisa ngajarin kita hal baik. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Iya. Yang bisa ngajarin kita hal baik. Kamu lebih dekat perempuan apa laki-laki kalau lagi curhat gitu? Perempuan. Oh perempuan ya. Iya sama ya. Kalau laki-laki kenapa emang? Nggak bisa diajak. Tanggung. Oh, tanggung. Jadi lebih enak bicara dengan Iya. perempuan juga ya, Mm. ketimbang laki-laki. Kenapa? Ya itu yang tadi saya bilang. Tanggung, terus juga kayak ngomongnya beda aja. Oh beda aja. Lebih nyaman sama perempuan. Oh gitu ya. Tapi kalau dengan lawan jenis kadang kan ngomong itu kan kadang apa ya? Masih ini ya, masih ada jarak gitu ya. Mm. Suka nggak enak nih gitu kan. Kita diomongin gitu. Mungkin itu kali ya. Ya. Iya. Oke, itu teman yang baik ya. Menurut kamu selama ini teman kamu bisa diandalkan nggak sih misalkan? Oh gini ya teman saya gitu ya, bagus gitu ya, buat kedepannya gitu ya. Artinya gini, buat apa sih nyari teman kalau cuma buat ya gitu-gitu aja gitu kan? Kadang seperti itu. Iya kayak gitu ya. Iya. Jadi masih apa? Ya cuma buat senang-senang aja kan? Oke. Baik, Bapak mau nanya sama Kezia, sebenarnya pelajaran apa sih yang paling kamu sukai gitu di sekolah? Paling seneng banget kalau, kayaknya rugi banget kalau nggak ngikutin gitu. Seni. Apa? Seni. Seni. Nah, Seni. awalnya kalau praktek. Oh, Suka. praktik. Berarti kamu suka seni karena seneng dengan hobinya kali gitu ya? Iya. Nyanyi ya? Enggak. Apa? Kan. Apa? Misal ngelukis gitu. Oh, ngelukis. Kamu seneng lukis? Iya. Gimana? Pernah ikut lomba? Oh, nggak pernah. Biasanya kalau melukis itu apa yang kamu sering lukis gitu atau gambar? Apa pemandangan orang atau apa? Macam-macam sih. Oh, macam-macam. Yang lebih kamu sering banget gambar Pemandangan. pemandangan. Ya? Kenapa suka pemandangan? Cantik. Kalau usia kamu kan biasa suka gambar itu tuh, anime ya? Saya nggak tahu. Oh, nggak terlalu suka ya? Oh, berarti beda aliran kali ya. Lukis itu kan ada aliran ya Pak Daru ya? Macam-macam, ada aliran realistik gitu ya. Betul-betul real gitu kelihatan. Terus yang kamu nggak suka ya apa? Belajar apa sih? Hitung-hitung. Gitu-gitu. Gitu-gitu kan banyak loh, guys. Ada matematika gitu, fisika gitu, apa IPA ya. Ya kan? Siapa lagi? Itu nggak suka kamu? Bukan gimana ya? Nggak, maksudnya gimana sih? Iya. Ribut. Ngitungnya. Kenapa? Ini Bapak nanya jujur ya. Iya. Kalau pelajaran itu lihat gurunya atau pelajarannya sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau gurunya bagus, pelajaran tetap suka nggak? Kalau misalkan gurunya bagus, walaupun pelajaran yang saya nggak suka, Hah? enjoy aja. Oh, enjoy aja. Yang penting gurunya gitu ya, asik ya. Dua-duanya. Oh, nggak apa-apa, jujur aja kamu ngeliat, gurunya udah asik nih gitu. Jadi nggak suka lah gitu kan. Benar kayak gitu ya? Jadi pertama gurunya dong berarti ya? Gurunya pertama ya? Iya, Buat pelajaran ya? bilang kayak gitu. Benar kan? Iya. Iya. Kalau seni walaupun gurunya juga biasa aja, tapi karena kita suka gitu, Iya. tetap suka kan. Kalau dia pelajarannya, karena dia memang senang sama seni gitu ya. Siapapun gurunya dia akan suka gitu ya. Betul? Nggak juga. Berarti tetap dua-duanya harus berperan ya. Harus suka, pokoknya kalau gurunya menyenangkan, pelajaran juga suka gitu ya. Benar? Oke. Kalau Gavina sama, pelajaran yang nggak suka? Yang nggak suka sama, tapi kalau misalkan pelajaran yang disuka itu saya belakangan ini seni budaya sama prakarya. Itu suka, nggak suka?
Suka Suka banget seni ini. budaya. Belakangan ini Iya. berarti ada penyebabnya dong kenapa kamu suka seni budaya. Ya pertama gurunya. Oh gitu. Ngajarnya juga pertama masuk ke otak saya, Oh masuk gitu. saya jadi gampang ngapalin materinya. Oh, oke. Itu pertama. Tadi yang satu lagi apa? Prakarya. Prakarya karena kamu suka itu aja kali ya? Apa? Kerajinan. Kerajinan. Emang suka kerajinan tangan? Iya, Di rumah juga suka? di rumah sih enggak. Oh enggak. Kayak bantuin teman Oh, kalau bantuin misalkan ada kan aku punya keponakan. Nah, dia suka ada sekolahnya bikin kayak gitu. Nah, aku suka bantu. Oh gitu. Karena belakangan ini karena itu Iya. kamu suka. Dulu-dulu enggak. Enggak juga. Biasa aja Biasa gitu. aja. Biasa aja. Dibilang suka banget enggak. Iya. Tapi paling benci banget apa sih? Suka? Enggak ada. Nggak ada ya berarti ya. Berarti semuanya menyenangkan gitu ya. Iya. Betul nggak? Jujur loh, jujur loh. Biasa aja. Oke, selama 3 tahun ini pasti kamu punya inilah, punya sosok seorang guru yang menurut kamu bagus gak? Menurut kamu ya? Atau menurut Kezia, siapa sih menurut kamu? Ya kata-katanya yang bikin terinspirasi gitu ya. Paham nggak maksudnya? Aku suka banget nih sama guru ini gitu. Bisa dibilang panutan. Iya, panutan gitu. Siapa? Ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Ada. Siapa sih menurut kamu? Ini boleh sebutin? Boleh nggak sebutin ya? Boleh nggak sih Pak? Pak Daru boleh sebutin nama gurunya nggak sih? Terserah. Hah? Bukan yang jelek ini. Oh iya, kalau yang jelek mah jangan ya. Yang bagus nggak apa-apa gitu. Siapa? Butika. Oh, Bu Tika. Ini juga. Miss Yuni juga. Oke, berarti banyak ya, lebih dari satu ya. Oke, Kezia sama. Butika. Bu Tika, oh, Bu Nur Tika. Hey, oh di sini ya. Maaf, kan di sini. Bu Nur Tika, salam dari Davira sama Kezia. Halo, iya Ibu. Sehat ya Ibu. Oh jadi Bu Nur Tika ya, luar biasa. Nih pengakuan jujur ya kamu ya, jadi jujur ya. Artinya memang sosok Bu, bukan berarti yang lain gak bagus ya. Yang lain bagus. Artinya ya jadi ini kita juga kan, semua guru juga bagus. Tapi yang menginspirasi kita ya dengan kata-katanya gitu ya. jadi Nyentuh di hati gitu. Jelek gitu di Ya. hati kalau gitu ya. Bener ya? Oke. Ya gitu, kalau memang sudah senang mah apapun kita juga pasti akan menyenangkan ya dalam apa namanya istilahnya, kita belajar ya, maupun Bapak sebagai pengajar juga kan merasakan juga kan ketika ada anak mengikuti apa yang kita ajarkan, itu luar biasa senangnya gitu ya. Termasuk kamu juga yang diajarkan juga merasakan hal seperti itu kan. Oke. Baik, kalau Bapak boleh tahu di rumah itu kebiasaan yang sering kamu lakukan yang tertular dari sekolah itu apa sih? Misalkan gini loh, kebiasaan mencuci tangan atau apa gitu yang berhubungan dengan lingkungan hidup itu tertular gak di rumah gitu atau di lingkungan rumah kamu? Apa tuh kebiasaan yang di sekolah terus kamu tularkan ke rumah? Kebiasaan baik loh yang maksudnya yang Bapak yang tanya itu. Ada nggak? Apa contohnya? bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Karena kebiasaan di sekolah juga kan? Iya. Piket maksudnya gitu. Apa lagi? Terus nyiramin tanaman. Kamu suka juga? Suka. Tiap hari atau gimana nih? Tiap pagi. Tiap Kalau pagi. misalkan lagi libur sekolah. Oke, udah jadi rutinitas ya. Kezia juga sama. Rumah juga. Bersih-bersih rumah juga. Apa namanya? Selain itu apa lagi? Maksudnya gini. Misalkan kalau hemat energi kan pasti ya. Nggak boleh ada colokan yang kan ada kebiasaan kita itu ya. Vampire itu ya. Vampir energi namanya ya. Yang menghisap. Itu kan kira-kira sering nggak melakukan hal itu? Misalkan lihat, oh ada colokan yang Iya. ya, Kalau lihat ya benar. Terus apa lagi? Kebiasaan yang lain lagi? Minum atau makan di, misalkan kamu jajan di luar, iya tempat makan gitu. Selalu gitu nggak? Enggak selalu sih, kadang suka lupa. Oh, kan suka lupa ya.
Apalagi yang mau kamu tanamkan lah, yang kebiasaan di sekolah gitu. Insya Allah ya, kalau nanti kalau kamu udah SMA gitu kan, pasti akan jadi kebiasaan baik gitu kan. Seperti itu kan. Ya artinya gini, apapun itu kebiasaan baik apapun yang ada di sekolah harus kita tularkan gitu, atau kita biasakan baik di rumah maupun di lingkungan rumah ya, itu harus kita selalu tanamkan. Davira, sebenarnya waktu kamu memilih OSIS ya sebagai eskul kamu ya, eskul ya waktu itu. Organisasi. Eskulnya apa? Iya organisasi. Eskulnya apa waktu itu? PMR. Oh PMR. Kezia? Lingkungan hidup LH. Oh LH, anak LH ya. Ulasri ini ininya. Apa namanya? Oke, gini ya. Jadi waktu di OSIS itu enggak gini, kamu ketika memilih OSIS itu apa sih yang ada di benak kamu, alasan apa sih ingin masuk OSIS gitu? Pertama-pertama sih saya mau belajar organisasi, bersosialisasi lagi, Terus nambahin pengalaman juga iya. kenal dengan teman-teman Iya, juga. lebih saya juga mau ini lebih solidaritas karena Oh, solidaritas itu maksudnya apa itu? Kebersamaan. Kebersamaan, betul. jarang Bersama. banget itu ditemuin di luar organisasi. Jadi saya masuk ke situ tuh pertamanya gara-gara itu sih. Terus kalau ini kenapa kamu alasan masuk OSIS Kezia? Saya dari SD udah penasaran OSIS itu apa sih Oh, dari gitu. SD. Oke, di SMP mau coba. Karena di SD nggak ada OSIS kan? Oke, saya mau coba. Iya, iya. Dasar-dasar organisasi itu kita temukan di OSIS. Kan kamu MPK ya? Ini ketua OSISnya kan? Kita pengen tahu nih, kita pengen dengar biar semua juga yang mendengar podcast ini pengen tahu nih sebenarnya beda antara OSIS dengan MPK itu apa sih? Dari mana dulu nih? Kezia, Boleh. apa bedanya? OSIS sama MPK itu kayak Apa tuh? MPK itu yang mengawasi kinerjanya OSIS. Oke, itu kalau di dalam pemerintahan mungkin MPR ya, Iya, MPR dengan Udah. DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat lah gitu kan, yang mengawasi kerja dari presiden lah gitu Iya. kan, bener ya? Iya. Iya. Itu kenapa kamu milih MPK? Dipilih. Dipilih ya? Oh karena dipilih waktu Iya. itu ya. Tapi kamu senang nggak dipilih? Senang. Senang ya? Terus apa yang kamu dapatkan setelah jadi MPK itu? Apa? Ya, banyak pengalaman. Banyak pengalaman juga ya. Kan kalau itu mengawasi ya kerja ketua OSIS. Pernah gak sih ada kesalahan terus kamu tegur Davira? Pernah gak sih? Pernah. Pernah apa tuh? Kalau waktu mau ngejalanin program, kalau misalnya ada yang nggak Nggak sesuai gitu. ditegur gitu. Kamu langsung kasih tahu. Dia tersinggung nggak? Enggak. Oh enggak. Kan namanya juga masih Iya belajar. betul. Jadi itu kritik namanya ya. Kritik itu kan ada yang kritik membangun, ada juga kritik yang menjatuhkan gitu kan. Nah ini membangun kan, sama-sama. Jadi kita yang sebagai ditegur atau dikritik ya harus siap Harus siap terima. menerima kritikan dan harus juga apa namanya, ya gitulah, harus selalu siap kritik gitu ya. Tapi selama ini tidak ada keluhan teman-teman gitu ya, nggak ada ya, tidak ada, alhamdulillah ya. Ini Bapak mau tanya nih kedua-duanya nih, gimana sih serunya gitu? Serunya ketika di OSIS itu apa sih? Yang nggak di ada yang di yang lain atau di organisasi yang lain? Pertama sih saya lebih mengenal, lebih bisa bersosialisasi, terus juga bisa Seru ya? mendapatkan solidaritas. Itu seru banget sih, apalagi pas LDK sebelum corona itu pengalaman yang saya dapat pertama kali Malah ya itu. Di SD mah nggak ada. Gitu. nggak ada. Atau waktu PMR juga pernah kan? PMR Kan organisasi juga. PMR nggak didapat kan? dapat tapi nggak Nggak selengkap semua, gitu ya? ya. Iya, selengkap OSIS ya. Sama kayak Izia juga. Serunya di OSIS, iya, Iya. ada
ada sedihnya, ada bareng-bareng, ada capeknya iya, capek bareng-bareng, ada ya capek bareng-bareng, bareng-bareng. Kenangan apa sih yang dulu, yang sedihnya itu apa sih kalau sedihnya? Bapak tanya nih. Kan ada suka dukanya ya. Kalau yang sedihnya dulu apa yang dukanya dulu nih yang diingat nih? Ada pasti ya suka dukanya ya. Ada nggak suka dukanya? Ada. Oke, kalau yang sedihnya dulu deh atau dukanya dulu deh. Ada nggak? Dukanya dibilang sedih sih enggak Enggak ya. tapi nggak bisa membagi waktu, kayak harus pintar-pintar banget membagi waktu, mana pelajaran, mana organisasi. Agak suka ini juga bingung juga ya. Iya, Itu bukan sedih namanya ya. bukan kan tadi bilang nggak sedih tapi Iya. ya buruknya kayak Buruknya. dampak sampingnya. Dampak yang ditimbulkan ya. Kali ini apa? sedih Kak. Iya, sedihnya apa? Waktu kita ya kan pandemi kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, itu ya kalau sedihnya. Lebih nggak Kerja bisa nggak jalan. nggak bisa ketemu mereka langsung, nggak bisa tahu karakter mereka Oke. langsung. Iya, iya. Itu sedih. Kalau sukanya apa sukanya? Kalau sebelum pandemi ini kita bisa sama-sama bareng-bareng. Makan sama-sama gitu, Iya. minum sama-sama gitu. Iya, gitu. Iya. Ngobrol ya, bareng. Terus juga Seru lah main gitu. bareng-bareng. Bersama-sama sini. Masih inget gak visi misinya OSIS itu? Masih inget gak? Kezia nggak inget. Nggak inget. Nggak inget. Davira masih inget gak visi dan misi jadi ketua? Oh masih ya. Visi saya Hah? menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 13 menjadi siswa-siswi yang berkualitas, memperdulikan pandangan orang lain, Ah, menghargai sesama, dan lebih mematuhi peraturan sekolah. oke. Tapi kalau nggak lihat catatan masih inget. Lupa ingat. Iya, udah lama sih itu ya soalnya ya. Tapi kan minimal kita tahulah secara umumnya gitu ya. Jadi yang sudah terlaksana apa aja sih ya visi yang udah terlaksana dan yang belum terlaksana selama kamu menjabat, selama kamu ini ya mengikuti atau menjadi ketua atau jadi pengurus MPK itu ya. Apa sih yang udah terlaksana dan yang belum terlaksana? Masih ingat gak? Lebih mematuhi peraturan sekolah itu udah terlaksana. Udah terlaksana ya, lebih mematuhi aturan. Sama juga MPK ya. Udah terlaksana belum misi-visinya? Ada visinya. Tahu pasti ya. Tapi belum nggak tahu yang terlaksana yang mana gitu ya. Yang belum terlaksana apa tuh? Masih banyak kayaknya ya? Iya, banyak banget. Berapa item tuh? Ingat gak? Salah satu aja deh Salah satunya yang belum terlaksana. saya mau melakukan pembinaan iman seminggu sekali, itu belum. Belum ya. Tapi kalau sekarang mereka udah mulai ya. Pembinaan iman waktu yang zaman kamu sih ada kan? Ada kan tiap Jumat itu? Oh iya, enggak, maksud saya Pembinaan iman gimana? kayak kumpulin ketua kelas, nanti ada masalah apa nih Oh kelasnya gitu. gitu. Itu belum terlaksana gitu ya. Mengumpulkan berbagai apa dari semua Dari semua ketua kelas kelas. ada keluhan apa di kelasnya, nanti biar kita pecahin bareng-bareng Oke. masalahnya. Baik, Davira, apa arti ibu buat kamu? Ini berdua nih. Ya, Bapak tanya nih. Arti ibu buat kalian berdua atau orang tua deh. Ibu dulu deh, ibu. Arti ibu buat kamu. Soal banget ini. Gak apa-apa kan? Enggak. Gak apa-apa ya. Apa? Bapak juga sih yang punya orang tua pasti rasakan itu. Ya. Apa deh? Kalau menurut saya sih ya segalanya. Segalanya ya. Apalagi saya nggak punya orang tua laki-laki. Oh iya. Ya. Masih ingat ya kesan dari apa sih ucapan atau kata-kata ayah kepada kamu yang masih ingat sampai sekarang? Jangan pernah takut melakukan kesalahan. Terus apa lagi? Kayak papi tuh selalu bilang gini, anak papi harus berani, anak polisi harus berani. Jangan gampang menyerah. Itu yang paling kamu ingat ya. Kenangan apa
selama waktu kamu bareng sama, panggil apa? Ayah? Papi. Oh, papi. Yang selama kamu dekat dengan ayah, ketika misalkan pergi kemana gitu, yang paling kamu ingat dan ingin sekali mengulang itu, maksudnya tempat yang paling kamu pengen bareng sama ayah itu di mana? Kalau itu ada, tapi papi selalu nyempetin waktu buat anak-anaknya. Ada tempat spesial ini? Tempat spesial ya? Tempat Karena makan sih atau? papi selalu kerja, tapi papi kalau anaknya ada minta sesuatu, papi selalu nurutin, kayak Oh, gitu. dia rela ninggalin kerjanya demi anaknya. Di mana itu biasanya papi kalau ngajakin ke tempat ini, tempat makan ya? Iya, biasanya sih makan bareng keluarga. Pernah nggak sih tempat itu yang sering kamu datengin dan ketika kamu masuk ke situ langsung kenangannya itu terbayang itu ya? Ada? Enggak ada. Oh, nggak ada. Biasanya di rumah. Oh, di Soalnya papi, ya yang saya tadi bilang jarang di rumah. Dia lebih nyempetin buat kerjaan. Oke. Tapi kalau anaknya mau apa-apa, selalu nyempetin. Mudah-mudahan papinya Davira ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita doakan ya, kita doakan terus ya selama sehabis sholat. Kita selalu doakan orang tua kita. Terus sama mama, panggil apa sama mama? Mami. Mami. Sama mami gimana? Kalau mami, ya menurut saya sih segalanya. Terus mami juga pernah bilang kalau misalkan nanti seandainya jadi orang bener, jadi orang sukses, jangan aku harus saling berbagi. Kamu juga pernah dibagi kan. Tuh. Itu ya. Ya, bukan berarti Bapak ingin ini ya, tapi memang kita semua sebagai anak, Bapak juga sebagai anak juga kan sama orang tua itu harus selalu berbakti ya. Walaupun ayah tidak ada ya, walaupun ibu tidak ada, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk orang tua kita. Bapak belum nanya Kezia nih. Kezia gimana? Apa ya? Orang tua yang bisa kamu ingat dengan kata-kata orang tua apa, Kez? Banyak sih. Banyak ya. Yang paling kamu selalu itu di terngiang gitu. Ibu pesennya ini, papa pesennya ini. Sampai sekarang ingat apa? Apa, Kez? Ya, Ngomong aja nggak apa? Ngomong apa biasanya orang tua sama Kezia di sini? Apa? jadi nanti jadi orang sukses. Terus? Oke deh. Baik, itu mungkin apa? Bukan berarti Bapak ingin mengungkit ya masalah pribadi, enggak. Tapi kita mesti ingat dengan jasa ya dan pengorbanan orang tua kita ya. Oleh karena itu Lanjut setelah 13 tahun pertama. ya, setelah dari baik, kamu katanya mau ke SMA ya setelah SMP gitu ya. Kezia juga sama SMA juga. Kalau boleh Bapak tahu SMA mana? Kalau saya maunya SMA 2. SMA 2. Ini Kezia SMA 7. Mungkin punya penilaian tersendiri ya. Kenapa maunya SMA 2? Mau nyoba hal baru aja. Biasanya kan di sekitar sini mulu sekolahnya, kayak mau nyoba hal yang baru, beda tempat. Terus ini Kalau nggak SMA 7, SMA 2 karena ya paling dekat sama rumah kan. oh iya, Pakai zonasi ya. Masih zonasi. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolin hari ini, dan kita nanti mudah-mudahan ya ke depan. Oke, ya. Pesan-pesan deh buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini apa?
Kalau OSIS. pesan saya buat Ya. OSISnya terus mengharumkan nama baik 13, jadilah contoh buat siswa-siswi SMP Negeri 13. Sukses Kak, sukses kalian. Sampai terharu. Oke, Kezia apa pesannya buat MPK nih yang baru nanti? Ya, apa? Semoga bisa Lebih baik lagi gitu ya? ya, Apa nih? Lebih MPK pasti kan lebih capek ya. lebih capek MPK. Iya, Terus ya semangat ya. semangat. Terus ya. Jangan Dan semoga kita semua sehat ya. Dan tetap semangat. Dan semoga juga kita berdoa mudah-mudahan bulan depan atau secepatnya lah bisa normal kembali lagi. Amin ya. Biar kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Ya pokoknya menyenangkan lah gitu ya. Yang normal itu ya. Oke, terima kasih banyak Davira, Ketua OSIS tahun 2020-2021 ya? Periode 21 2020. 2001-2022. Oke. Dan MPK ya. Kita ucapkan mudah-mudahan amal kita yang selama tahun kemarin gitu ya. Ya maksudnya kita kerja keras gitu untuk membangun organisasi OSIS ini bernilai pahala ya. Oleh karena itu kan kita berharap mudah-mudahan nih OSIS ke depan nanti lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Yang apalagi nanti di masa yang normal gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, mungkin itu aja ya obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa ya? Sekali lagi deh, quote apa kata-kata yang membangun ini apa nih kira-kira yang bisa buat teman-teman ingat. Misalkan gini, jangan lupa atau jangan pernah menyerah, jangan pernah putus semangat gitu. Apa? Ya, Oke. jangan menyerah, buat jangan gampang teman-teman. putus asa. Jadiin ini pembelajaran. Namanya juga kalian belajar berorganisasi. Oke, sip. Ada lagi, Kezia, kata-kata penutup nih. jaga kesehatan. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.